si Netanyahu sudah tahu, dia tahu bagaimana cara menghancurkan Iran. Ya, kemarin dicoba dijatuhkan bom di mana di Isfahan itu, sudah mulai ketar-ketir. Nah, kemudian mengapa Iran bilang bahwa ini adalah operasi terakhir? Untuk apa dia menyampaikan itu? Pusat kekuatan. Jadi kalau kita bawa, kita kita tahu di mana pusat kekuatan Iran dan di mana pusat kekuatan Israel. Pusat kekuatan Israel itu ada di semangatnya, ya, ada di semangatnya. Jadi contoh ya, saya kasih tahu dulu nanti. Jadi di Israel itu mempunyai pusat kekuatan apa? Karena dia yakin sekali, punya iman bahwa Musa pun dari sejak zaman Firaun, dia yakin Tuhan akan melindungi mereka. Itu. Jadi dia yakin penuh bahwa dia akan memenangkan pertempuran. Tapi kalau apa namanya? Kalau Iran, kita tak tahu di mana pusat kekuatannya. Ya jihad, ya kan, militan, itulah. Tapi Israel pun nggak mau kalah, ya. Jadi pusat kekuatan Israel itu ada dia. Kalau bagaimana dia memenangkan pertempuran, bagaimana dia menghancurkan Hamas, ya, itu karena dia yakin ada Tuhan yang di samping dia, yang melindungi dia. Nah, ini contohnya ya, pusat kekuatan waktu Iran uh, dihancurkan sama Amerika. Siapa pusat kekuatannya? Di level strategi itu Saddam Hussein. Makanya Saddam Hussein itu mesti dibunuh dulu, ya. Kemudian di medan pertempuran siapa? Tentara Irak Army. Dan di operasional apa? Republikan apa? Garda Republik. Jadi ini udah dibahas pasti sama si Israel, nggak bukan mungkin nggak siap di mana kekuatannya. Tapi kekuatannya Iran bukan di presidennya, bukan, bukan di presidennya. Karena mungkin Iran merasa seperti zaman Persia dulu, bahwa dia apa namanya, kerajaan yang menguasai cukup luas loh, Babylon sampai kemana itu, ya. Nah ini, jadi kita harus tahu pusat kekuatannya mereka. Kalau tidak tahu, ya mungkin si Netanyahu sudah tahu, dia tahu bagaimana cara menghancurkan Iran, ya. Kemarin dicoba dijatuhkan bom di mana di Isfahan itu, sudah mulai ketar-ketir. Nah, kemudian mengapa Iran bilang bahwa ini adalah operasi terakhir? Untuk apa dia menyampaikan itu? Nah, jadi pakar-pakar tadi kalau kita buka, ya, dia bilang tak mungkin lagi Israel menyerang. Mana buktinya? Baru lagi tadi diserang juga orang itu, ya. Jadi harus tahu pusat kekuatan di setiap strata ini. Bahkan sampai taktis pun harus tahu. Ya, siapa pusat kekuatan. Nah, sekarang pusat kekuatan mereka yang di darat itu Hamas sama Hezbollah sama Houthi. Karena cukup banyak mereka itu. Cukup banyak. Jadi sekarang baru mati 5.000 katanya. 5.000 dari 100.000. Nah, kemudian Iran kan tadinya lepas tangan. Dia menggunakan strategi tidak langsung. Nah, kelemahan Israel, dia tidak bisa lewat Jordan. Kalau dia lewat Jordan, lewat darat, berarti Jordan kan akan dihajar juga sama Iran. Makanya pasukan tanknya Israel tidak sampai ke Iran, cuman di daerah Gaza. Ya karena di Gaza itu masih dekat dengan daerah dia. Nah, inilah pusat kekuatan. Jadi kebebasan bermanuver di tangan Iran. Tapi sekarang yang berlaku perang udara. Perang udara. Iran sama Israel perangnya perang udara sementara ini. Baik menggunakan pesawat, menggunakan UHP, ya, drone-drone itu, kemudian ada rudal, ada roket, ya. Nah, ini
perangnya di atas sana. Tapi Iran, dia pinter dia. Jadi sekarang Israel berhadapan dengan multi front. Semua front dia menghadapi semua front kecuali dari selatan yang belum, ya. Nah, ini saya tidak angkatan udara ke Irak ya tahun 82 dalam rangka penghancuran instalasi nuklir Osirak. Harusnya si si Iran ini belajar, ya. Nah, harusnya belajar dia karena angkatan udara Israel ini nggak main-main, ya kan? Nah, ke Libya tahun 86. Nah, ini waktu itu beginilah perang itu. Jadi selama perang perang yang pernah terjadi PD1, PD2 atau pengalaman perang si Israel ini mempertahankan negaranya itu belum seperti sekarang ini. Karena teknologi udah maju, bahkan sampai cyber kan saya bilang. Nah, jadi kita harus tahu dulu. Jadi jangan hanya bicara hukum sehingga kita menyalahkan Israel. Tidak demikian. Pernyataan perang, ya sudah, kita sudah dinyatakan perang, ya perang dengan apa saja pun bisa dilakukan kalau sudah menyatakan perang. Tapi PBB juga bingung kan, bingungnya untuk memutuskan gencatan senjata aja nggak bisa karena si Netanyahu kalau gencatan senjata berarti dia kalah, nggak mau dia. Inilah apa, dulu pun sudah digunakan ini rudal, drone, ya, peluru kendali sudah digunakan dulu. Ini waktu perang menghadapi Irak kemarin itu perang Teluk pertama, perang Teluk kedua, ya kan? Tapi darat dia bisa bergerak, jadi bisa cepat Kuwait itu direbut. Tapi kalau ini susah, mana lah? Nah, karena beratnya Israel adalah kebebasan manuver untuk menuju ke Iran sana nggak bisa dia. Makanya tank-tanknya pun nggak bisa bergerak sampai ke sana. Nah, tapi tugasnya lebih berat lagi untuk menghadapi yang di Gaza ini, ya, Hezbollah sama Houthi ini. Itu terus berlanjut juga. Hebat. Oke. Kalau nggak mau kopi masukin lah. Kemarin ini spektrum perang udara ya. Spektrum perang udara itu mulai dari aras sangat rendah, aras rendah, menengah, aras tinggi, sampai angkasa. Nah, jadi siapa yang bisa menguasai semua ini, dialah akan jadi pemenang. Ya, kalau nggak menguasai itu semua nggak bisa. Nah, oke, itu aja lah dulu yang saya sampaikan. Nanti kita langsung tanya jawab, Pak Paul. Saya nggak bisa lama-lama karena saya mau istirahat. Karena tadi saya meriang, demam karena nggak tahu saya ini kenapa sekarang. Tenggorokan pun sakit tadi, tapi udah saya obati. Baiklah, jadi kita lihat, kita berdiskusi lah. Apa yang ingin ditanyakan saya jawab, gitu aja. Tapi pakar hukum internasional, pakar-pakar apa semua berat sebelah. Saya kasih tahu. Bahkan politik luar negeri kita bebas aktif itu dan non blok itu sudah dilanggar. Jadi melanggar itu bukan melanggar apa-apa, konstitusi dilanggar. Ya, oke lah, itu aja dulu. Oke. Halo, Pak Paul, siapa hostnya? Halo, Mungkin ada yang bertanya. Pak Jenderal. Iya. Ya, kita lanjut sesi berikutnya tanya jawab mungkin. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya silakan raise hand. Oke, Ibu Ele